Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur, yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur, santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat pada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur yang dirahmati oleh Allah. Pada zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan modernisasi, banyak generasi-generasi Islam yang sudah tidak mau lagi belajar, membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Mereka lebih suka bermain HP, bermain game, bermain gadget mulai pagi sampai pagi, yang mereka anggap itu lebih berguna, lebih bermanfaat daripada Al-Quran itu sendiri. Padahal Al-Quran adalah sebagai pedoman seluruh umat Islam di dunia ini. Al-Quran adalah sesuatu yang harus dibutuhkan oleh rohani kita. Sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman, maka tubuh kita akan sakit bila tidak makan dan minum. Begitu juga dengan roh kita. Rohani kita akan sakit bila tidak digunakan untuk sholat dan membaca Al-Quran. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sampai lingkungan negara. Rumah-rumah mereka sudah terbiasa mereka hiasi dengan lantunan-lantunan lagu pop, lantunan-lantunan lagu koplo, lantunan-lantunan lagu disco, dan lagu barat-barat lainnya. Sedangkan Al-Quran mereka taruh di almari rumah-rumah mereka dan hanya sebagai hiasan belaka. Alangkah indahnya bila rumah yang mewah, rumah yang megah dihiasi dengan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, "Amma sholatu rajuli fi baitihi fanurun fanawwiru buyutakum." Adapun sholatnya seseorang di rumahnya itu sebagai penerang, maka tenerangilah rumah-rumah kalian. Wa qala aidan, kullu ayatin minal qur'ani darajatun fil jannah wa misbahun fi buyutikum. Setiap ayat dari Al-Quran itu menaikkan satu derajat di surga dan akan menjadi pelita di rumah-rumah kalian. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran An-Nur yang berbahagia, bisa kita lihat sendiri pada saat ini, mulai dari menjamurnya majelis taklim di mana-mana, masjid berdiri dengan kokoh, tabligh memandang di setiap saat, tetapi semakin hari akhlak manusia semakin hancur, semakin hari akhlak manusia semakin tidak karuan. Apakah ini pertanda hancurnya moral di akhir zaman? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Yushiku ayati 'alan nas zamanun la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa ismuh." Dikhawatirkan akan datang kepada manusia suatu zaman yang mana zaman itu tidak akan tersisa dari agama Islam kecuali namanya, dan tidak akan tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Bila generasi Islam sudah tidak mau lagi belajar dan mempelajari Al-Quran, maka jangan harap akan muncul generasi yang tangguh, generasi yang hebat. Malah muncullah generasi yang rusak, generasi yang bejat. Pada saat ini tidak sedikit
pemuda-pemuda yang terjerumus dalam lubang kemaksiatan, terjerumus dalam bisikan syaitan. Banyak pemuda-pemuda yang meminum minuman keras, mengkonsumsi obat terlarang seperti narkoba, narkotika dan lain-lain. Dan tidak sedikit pula para pemuda-pemuda itu terjerumus dalam perjudian, terjerumus dalam perzinaan, terjerumus dalam tawuran antar pelajar, terjerumus dalam pemerkosaan. Na'udzubillah min dzalik. Apabila pemudanya sudah hancur, bejat, bagaimana dengan nasib bangsa kita 10 tahun, 20 tahun yang akan mendatang? Padahal pepatah Arab mengatakan inna fi yaddi syabi amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah maju mundurnya suatu bangsa. Bila pemudanya baik, maka bangsa itu akan baik. Bila pemudanya bejat, rusak, maka bangsanya akan rusak. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran sebagai tameng kita, sebagai tameng rohani kita, supaya tidak terjerumus dalam godaan-godaan syaitan, terjerumus dalam lubang-lubang kemaksiatan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena besok di hari kiamat dia akan datang membawa syafaat bagi orang-orang yang bacanya. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.